Como estas? Guys, ngabuburit sambil tadabur alam kayaknya seru ya. Nikmatin senja sambil mikirin betapa maha besarnya Allah. Tapi minum kopinya abis azan maghrib ya. By the way, udah pada pernah ke Eropa belum? Kok jauh banget ya mainnya? Yang belum pernah ke sana, kita satu server nih. Tapi meski belum pernah ke Eropa, gue suka banget tuh sama konsep arsitektur yang ada di sana. Apalagi yang satu ini. Pokoknya keren banget deh. Apa coba tebak? Istana Alhambra yang bakal kelihatan kemerahan kalau kena sinar matahari pagi. Banyak banget kaligrafi yang menuhin temboknya. Sebagai tim yang baru cuma bisa lihat videonya, jadi bertanya-tanya, bangunan ini dibikin tahun berapa sih? Kok bisa sekece banget gitu? Dan ternyata guys, istana itu dibangun tahun 1238 sampai 1358. Tepatnya di masa kekhalifahan Bani Umayyah. Udah tahu dong pesona istana ini? Tapi nih, ternyata kemegahan Istana Alhambra gak akan pernah kita nikmati kalau Andalusia gak ditaklukin sama pemerintahan Islam. Jadi, Andalusia dulunya cuma negara yang pemerintahannya kacau. Dengan penguasanya Raja Rodrik yang zolim ke rakyatnya. Ditambah lagi perebutan kekuasaan yang bikin perpolitikan dan agama di sana tambah carut-marut. Dari beberapa referensi, pasukan Tarif bin Malik lakuin pengintaian buat mulai misi penaklukan di sana. Terus, Musa bin Nusair, gubernur jenderal Al-Maghrib di Afrika Utara, dengan izin Khalifah Walid bin Abdul Malik mutusin buat ngirim 7.000 pasukan Arab dan juga Berber dengan Tariq bin Ziyad sebagai pemimpinnya. Pasukan Tariq bin Ziyad tiba di Bukit Gibraltar tahun 91 Hijriah. Tariq nyemangatin para pasukannya. Secara musuh yang bakal dihadapin itu banyak banget, nyampe 100.000 orang versus mereka yang cuman sekitar 12.000 orang aja. Yang lebih menariknya, penaklukan Andalusia ini juga terjadi di bulan Ramadan loh guys. Tepatnya 28 Ramadan 92 Hijriah. Alhamdulillah Allah kasih mereka kemenangan, meski jumlahnya jauh lebih sedikit. Di medan perang Guadalete, akhirnya Raja Rodrik dibunuh. Setelah menang di sana, mereka lanjutin perjalanan naklukin kota-kota lainnya, kayak Granada, Cordoba, Malaga, Toledo juga sebagai ibu kota Gothia Barat. Terus, Juni 712 Masehi, Musa bin Nusair berangkat ke Andalusia, ngebawa 18.000 tentara buat naklukin kota-kota yang belum ditaklukin Tariq. Di kota kecil Talavera, Tariq menyerahkan kepemimpinan kepada Musa. Saat itu juga Musa memproklamirkan Andalusia sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus. Gak ada paksaan jadi muslim buat penduduk Andalusia. Tapi semua dikasih pendidikan dan jaminan kehidupan yang sama sampai 800 tahun kemudian. Keren ya. Dan gak sampai di situ aja. Selama 8 abad, Andalusia dalam naungan Islam nih jadiin masa itu sebagai masa keemasan yang udah lahirin banyak ilmuwan terkenal. Kemajuan teknologi yang pesat serta budayanya, bahkan rakyatnya lebih senang hidup dalam naungan Islam yang ngatur mereka dengan baik dan adil. Penaklukan dalam Islam bukan buat eksploitasi sumber daya alam dan manusia guys. Andalusia jadi wilayah dakwah dan politik Islam dengan ilmu pengetahuan dan ulumul Quran secara terintegrasi. Tuh kan, peradaban yang maju bisa didapati dengan ngejadiin Islam sebagai sistem yang ngatur kehidupan ini. Coba lihat sekarang, manusia berpaling dari sistem Islam yang udah nyata aturan dari Allah. Hasilnya ya kayak gini, ngejadiin kita terbelakang dan selalu pengen ikut-ikutan sama barat atau budaya lain yang gak sesuai tuntunan syariat. Sekarang pada selalu nuntut toleransi. Padahal Islam itu agama yang udah paling toleran.
Di Andalusia aja waktu masih dinaungin khilafah 8 abad damai sentosa tuh, walau beda-beda agamanya. Ya kali nggak bangga dengan Islam. Semoga hidup kita segera diatur sama aturan Islam ya, karena aturan individu bakal bikin carut marut. Wah kacau, aturan jadi pada ngaco kan. By the way, tetap semangat puasanya. Kita nggak pakai acara naklukin kota kok, kayak Torik bin Ziyad. Cukup naklukin hawa nafsu dan nahan diri aja. Besok kita chit-chat, cerita-cerita lagi tentang kisah yang gak kalah seru ya guys. Nanti kita cerita tentang khilafah.